Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program Sistem Manajemen Kos berbasis Python dan SQLite. Program ini dibuat untuk membantu pengelolaan data kamar kos, data penyewa, pembayaran, dan proses checkout secara lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, tampilan terminal dibuat lebih menarik menggunakan library Rich. Selanjutnya, penjelasan skrip akan disampaikan oleh Naura Amelia Nabila. Pada bagian ini atau bagian import database dan data awal, pada bagian ini script digunakan untuk menyiapkan kebutuhan utama program seperti import library, koneksi database, dan data awal aplikasi. Script penting pertama adalah import SQLite 3 yang digunakan agar dapat program menggunakan database SQLite. Kemudian, script db sama dengan SQLite 3.connect dalam kurung itu nama database yang kita buat, itu berfungsi untuk membuat dan menghubungkan program ke database. Setelah itu, program membuat tabel kamar dan tabel penyewa menggunakan grid table. Setelah itu, tabel kamar digunakan untuk menyimpan data kamar seperti nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status kamar. Sedangkan tabel penyewa digunakan untuk menyimpan data penyewa. Selanjutnya, program mengecek apakah data kamar masih kosong. Jika kosong, maka program otomatis menambahkan data awal kamar seperti kamar standar dan VIP. Output dari bagian ini adalah database yang berhasil dibuat dan data kamar awal otomatis tersedia saat program dijalankan. Tinggal buka DB-nya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, untuk output dari input database dan data awal itu ada database yang tersimpan di SQLite. Mulai dari tabel kamar itu ada 4 kolom. Untuk kolom pertama itu ada nomor kamar, yang kedua tipe kamar, itu pakai tipe data text, terus yang untuk harga per bulan itu pakai real, karena berupa angka. Terus yang terakhir itu ada status, itu menunjukkan buat status kamar itu kosong atau terisi. Tipe datanya pakai tipe data text. Terus yang kedua ada tabel penyewa, itu dari kolom nama sampai status pembayaran itu pakai tipe data text. Terus yang pakai integer itu ID penyewa karena berbentuk angka. Untuk skrip selanjutnya akan disampaikan oleh Sapira. Selanjutnya adalah UI terminal dan read. Pada bagian ini, script digunakan untuk membuat tampilan terminal menjadi lebih menarik menggunakan library Rich. Terdapat fungsi clear untuk membersihkan terminal agar tampilan tetap rapi. Kemudian, fungsi loading digunakan untuk menampilkan animasi loading saat program dijalankan. Selanjutnya, terdapat fungsi header yang digunakan untuk menampilkan judul aplikasi menggunakan panel berwarna. Setelah itu, terdapat fitur read, yaitu fungsi lihat underscore kamar. Skrip penting pada bagian ini adalah select from kamar yang digunakan untuk mengambil seluruh data kamar dari database. Data tersebut kemudian ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Output yang dihasilkan adalah tampilan tabel berisi nomor kamar, tipe kamar, harga, dan status kamar apakah kosong atau terisi. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Akila Nur Aziza. Baik, selanjutnya pada bagian saya, script digunakan untuk fitur create, dan update. Fitur create terdapat pada fungsi tambah underscore penyewa yang digunakan untuk menambahkan penyewa baru atau check-in kamar. Program akan meminta input nomor kamar, nama penyewa, nomor HP, dan tanggal masuk. Skrip penting pada bagian ini adalah insert into penyewa yang digunakan untuk menyimpan data penyewa baru ke database. Kemudian terdapat skrip update kamar set status sama dengan terisi yang berfungsi untuk mengubah status kamar menjadi terisi. Selain itu, terdapat fitur update yang digunakan untuk memperbarui status pembayaran penyewa menjadi lunas ataupun belum terbayar. Output dari bagian ini adalah data penyewa berhasil tersimpan dan status kamar maupun pembayaran dapat diperbarui secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutia Hanan Salsabila. Selanjutnya, pada bagian saya, script digunakan untuk fitur delete, dashboard, dan menu utama aplikasi. Fitur delete terdapat pada fungsi check underscore out yang digunakan untuk menghapus data penyewa ketika keluar dari kos.
Skrip penting pada bagian ini adalah delete from. Penyewa yang digunakan untuk menghapus data penyewa dari database. Setelah data dihapus, program akan menjalankan skrip update kamar set status sama dengan kosong untuk mengubah status kamar menjadi kosong kembali. Selain itu, terdapat dashboard yang digunakan untuk menampilkan jumlah total kamar, kamar terisi, dan kamar kosong. Kemudian, menu utama digunakan sebagai navigasi agar pengguna dapat memilih fitur CRUD yang tersedia. Output dari bagian ini adalah data penyewa berhasil dihapus, status kamar kembali kosong, dan pengguna dapat menjalankan seluruh menu aplikasi dengan mudah. Ini merupakan output dari program yang kami buat. Di sini terlihat check-in merupakan create, lihat kamar merupakan read, pembayaran merupakan update, dan check-out merupakan delete. Di menu create itu yang pertama kita dapat input nomor kamar yang kita mau. Terus yang kedua itu input nama kita. Yang ketiga nomor HP. Dan yang terakhir itu tanggal kita masuk kosnya. Ketika di enter itu akan balik lagi ke menu dashboard. Terus untuk menu read itu ada data kamar yang sudah terisi dan masih kosong. Untuk pembayaran itu kita bisa update dari yang belum lunas atau sudah lunas. Input ID penyewanya, lalu ubah jadi ke 2 atau belum bayar. Enter. Lalu balik lagi ke pembayaran. Satu pembayaran udah berubah jadi belum bayar. Ubah lagi. Jadi untuk yang terakhir atau yang delete itu check out. Kita bisa pilih ID penyewa untuk check out. Enter. Bisa dilihat di lihat kamar. Itu statusnya udah kosong semua karena udah ada yang check out. Baik, itu tadi penjelasan mengenai program sistem manajemen kos yang telah kami buat. Program ini sudah menerapkan konsep CRUD yaitu create, read, update, dan delete yang menggunakan Python dan SQLite. Selain itu, tampilan terminal juga dibuat lebih menarik menggunakan library rich. Semoga program ini dapat membantu pengelolaan data kos menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih dan sampai jumpa.